Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini ceritanya tentang bulan. Karena tadi malam sewaktu saya kembali dari restoran, kami diajak makan oleh Regio Asia. Syukuran karena asisten salah satunya dari Asia, Romo Asodo. Konselornya juga untuk Asia sudah terpilih, Asia Oceania, Romo Eugene. Dan juga perpisahan, Romo Peter sudah selesai, Romo Ramon sebagai asisten juga sudah purna tugas. Maka kita makan. Makan pizza sebetulnya sederhana saja. Lalu menikmati persaudaraan. Dan ketika kembali berjalan kaki sambil naik bukit, dalam kegelapan saya melihat cahaya bulan yang begitu cerah. Anda dan saya pasti mengerti bahwa bulan sebetulnya tidak mempunyai cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Tetapi itu sangat berarti ketika malam gelap. Selain memberi terang juga memberi keindahan dan kedamaian. Maka ada orang yang melihat bulan dan merasakan syahdu. Bahkan ada yang berkomentar ketika saya mengirim foto bahwa foto bulan malam diterangi bulan itu sangat romantis. Artinya bulan membawa sukacita, membawa kedamaian, memancarkan keteduhan. Padahal bukan dari cahayanya sendiri. Kenapa bisa? Karena bulan tidak mempunyai gravitasi yang begitu besar, sehingga menyerap semua cahaya. Kalau gravitasinya besar sekali, padat sekali, itu bukan lagi menjadi bulan, tetapi menjadi black hole. Cahaya apapun akan terserap masuk, termasuk cahaya matahari. Dan kita juga bisa tabrakan, bumi ini bisa hancur karena terserap juga oleh gravitasi bulan yang begitu padat. Seandainya bulan itu mempunyai gravitasi yang kuat sekali. Artinya apa? Itu seperti kita. Kita itu bisa memancarkan kebaikan, keindahan Tuhan kalau kita tidak terfokus pada egoisme sendiri. Semuanya terserap untuk saya. Sehingga tidak ada cahaya yang terpancar keluar. Kalau kita bisa seperti bulan, tidak terlalu fokus menyerap semuanya, segalanya untuk saya, fokusnya gravitasinya itu saya, maka bisa memancarkan keindahan, keteduhan, memberi terang. Maka tergantung, kita ini bisa menjadi bulan yang memancarkan terang, keteduhan, kesyahduhan, atau menjadi black hole yang semuanya hancur karena terserap oleh egoisme kita. Tergantung kita. Maka saya ingin mengajak kita semua menjadi seperti bulan. Apa yang kita terima, terutama kualitas-kualitas dari Tuhan, keutamaan-keutamaan, kita nikmati, kita gunakan untuk membersihkan diri. Dan kemudian kita pancarkan kembali keluar. Kita syukuri. Jangan untuk semuanya diarahkan kepada diri kita sendiri. Semuanya terserap untuk kita. Kita pancarkan keluar. Sebetulnya itu bahasa psikologinya, kita sudah selesai dengan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyerap, hanya berhenti pada diri kita. Kita serap, kita sadari, kita terima, lalu kita syukuri. Dan rasa syukur itu diungkapkan dengan memancarkan kepada orang lain. Dan itu yang Tuhan Yesus minta. Hendaklah kamu menjadi terang dunia. Kamulah terang dunia. Terang itu harus memancarkan. Apa yang dipancarkan? Rasa syukur. Pengalaman dikasihi Tuhan. Pengalaman diampuni. Kita sudah menerimanya. Tetapi bukan hanya semata-mata berhenti pada saya. Untuk saya. Untuk keluarga saya. Tapi kita pancarkan kepada dunia. Kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Semakin banyak orang yang mengalami
terang Tuhan. Semakin banyak orang yang mengalami cahaya dari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, bulan itu tidak selalu purnama, tidak selalu bercahaya. Kenapa? Bulannya tetap, tapi tertutup oleh bumi, tertutup oleh diri kita sendiri. Maka seringkali juga keindahan, cahaya, terang itu tidak terpancar keluar karena kita menutup diri kita sendiri. Kita menaruh cahaya itu di bawah gantang, bahasanya Tuhan Yesus. Tidak memancarkannya keluar. Maka kita perlu mensyukuri anugerah Tuhan itu dengan memberi kesaksian. Dengan memberi inspirasi. Kalau tidak, ya tertutup. Bukan bulannya yang salah, tapi buminya yang menutupinya. Bulan tetap sama. Dan bulan tetap sabar. Nanti suatu ketika akan tiba waktunya ketika bumi bergeser, tidak sepenuhnya menutupi bulan. Pada saat itulah cahayanya kelihatan. Maka cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita itu jangan kita tutup-tutupi, kita buka. Pada saatnya akan terpancar keluar rasa syukur bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Kebaikan yang kita terima. Karena itu kendati seringkali kita belum bisa memancarkan cahaya, tidak terburu-buru menyalahkan orang lain. Coba membuat diri kita lebih terbuka. Terbuka terhadap orang lain, terbuka terhadap rahmat Tuhan, dan terus bersyukur. Pelan-pelan cahaya dari Tuhan itu, keutamaan-keutamaan, karunia-karunia dari Tuhan itu akan memancar. Maka kita diminta untuk tetap menjaga nyala api karunia Tuhan itu. Yang pada saatnya, kalau kita tidak menutupi dengan ego kita, akan terpancar keluar. Menjadi terang yang menyelamatkan. Menjadi suluh yang menuntun banyak orang yang berziarah menuju kepada kebenaran yang utama di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, alam itu bisa menjadi isyarat tempat kita bisa belajar. Sekaligus juga isyarat yang mengingatkan kita untuk terus-menerus membuka diri, membersihkan diri kita sendiri. Membersihkannya dengan rahmat Tuhan. Dan kemudian hidup menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat. Menyadari bahwa rahmat Tuhan jauh lebih besar. Kita hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan karunia Allah, bukan berdasarkan kehebatan kita, pikiran kita, yang sebetulnya sangat kecil, tidak mampu bahkan untuk mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Maka mari kita merencanakan hidup kita atas dasar iman, atas dasar karunia Allah. Kita terima rahmat dari Tuhan dan kita syukuri dan kemudian kita pancarkan menjadi terang yang membawa kedamaian, keteduhan, membawa terang, kesyahduan bagi dunia. Meskipun kecil, kalau itu cahaya, sangat berarti pada saat dalam kegelapan. Seperti bulan, meskipun tidak terang sekali, justru cahayanya temaram membawa kesyahduan sekaligus menerangi jalan kita. Kalau terlalu terang, malah kita tidak mampu memandangnya. Maka tidak perlu juga terlalu menonjol. Cukup memberi cahaya yang bisa membawa kedamaian dan ketenangan. Sehingga kita bisa berjalan bersama. Tidak menyilaukan banyak orang. Seperti bulan yang terus memancarkan keteduhan dalam cahayanya yang temaram. Karena bulan sadar, dia tidak mempunyai cahaya dari dirinya sendiri. Hanya memantulkan terang dari matahari. Tetapi tetap bisa memberi terang dan cahaya serta keteduhan bagi kita semua. Seperti kita juga tidak mempunyai kekuatan cinta sendiri. Cinta kita berasal dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyerapnya hanya untuk kepentingan ego kita sendiri, kita bisa memancarkan cahaya Tuhan, maka kita juga bisa membawa keteduhan, membawa inspirasi, membawa berkat, membawa harapan bagi banyak orang.
Maka mari kita berjalan bersama dengan memancarkan cahaya dari Tuhan yang selalu membawa harapan dan keselamatan. Dan dalam itu semua kita tetap harus handle ourselves with care. Because we are so loved by God. Tuhan memberkati.